Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Haleluya. Setelah kita beberapa kali kita ada ibadah di gereja, kembali kita hari ini akan beribadah secara online oleh karena situasi dan keadaan yang mengharuskannya begitu, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya rindu sekali bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada, baik yang ada di dalam kota ataupun yang ada di luar kota, bahkan mungkin ada di luar pulau. Saya sangat mengajak hari ini untuk kita tetap kuat bersama-sama Tuhan menghadapi situasi hari ini dengan tetap antusias. Nah, saya hari ini akan berbicara tentang tidak tergoncangkan, ya, tidak tergoncangkan. Nah, saya mengajak kita membaca dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 27 sampai ayat 28. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tahun 2018 ada banyak bencana alam terjadi di negeri ini. Di antaranya ada gempa bumi yang ada di Lombok, itu menggoncang kota Lombok. Ada begitu banyak tempat-tempat wisata yang bagus jadi luluh lantak, rumah-rumah, gedung-gedung, dan banyak jiwa yang menjadi korban di sana. Kemudian kita juga melihat ada pada Jumat 28 September 2018 jam 18 terjadi goncangan gempa bumi di Palu dan di Donggala dengan kekuatan 7,7 skala Richter. Saudara, ini bahkan menimbulkan likuifaksi. Wow, waktu itu menjadi berita dunia yang sangat menggemparkan. Ada likuifaksi, bagaimana tanah yang kering berubah menjadi lumpur yang hidup dan menyerap setiap banyak sekali bangunan, tumbuhan, dan bahkan kita melihat di YouTube itu ada bangunan yang bisa berjalan di tanah, saudara. Itu sangat mengherankan sekali. Nah, di tahun 2020 ini ada goncangan, saudara, karena corona yang sedang mewabah di negeri ini, bahkan menjadi pandemi di seluruh dunia. Saudara, ini menyebabkan goncangan yang sangat besar terjadi di dalam kehidupan dan tatanan pemerintahan atau tatanan-tatanan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kita melihat bahwa goncangan terjadi dalam bidang ekonomi, goncangan terjadi dalam bidang pariwisata, goncangan terjadi dalam bidang pendidikan, goncangan terjadi di dalam keamanan, saudara. Kejahatan menjadi merajalela. Saudara-saudara, walaupun ini bukan gempa bumi, bukan tsunami, tetapi dampak sosialnya begitu luar biasa. Nah, saudara, di sekitar kita sedang terjadi goncangan. Firman Tuhan juga berkata hal itu yang ditulis oleh kitab Ibrani. Nah, sedangkan apa sih sebenarnya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Nabi Daniel menulis dalam Daniel pasal 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara lihat, Nabi Daniel menubuatkan tentang itu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan.
kerajaan yang akan dipimpin oleh seorang Mesias. Tidak akan tergoncangkan oleh gempa bumi, tidak akan tergoncangkan oleh tsunami, tidak akan tergoncangkan oleh corona. Itu kerajaan begitu kokoh, begitu kuat, tidak akan ada lawan yang sanggup menembusnya, saudara. Kenapa? Karena kerajaannya bersifat kekal. Itulah akan dicari oleh bangsa-bangsa, akan dicari oleh suku-suku, akan dicari oleh bahasa-bahasa. Orang berbagai macam bahasa akan datang masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kembali kitab Ibrani pasal 1 ayat 8 mengatakan, tetapi tentang anak, siapa itu? Yaitu Yesus. Ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memerintah sebagai raja. Dia memerintah sebagai raja yang ada di bumi, tetapi juga dia memerintah di sorga. Itulah sebabnya saudara, kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Tahtanya akan terus berlanjut. Bahwa ketika kita hidup di dunia ini, saat kita tetap setia kepada Tuhan, maka kita juga akan menikmati suasana kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, bagaimana masuk ke dalam kerajaan yang tak tergoncangkan dengan hidup yang kokoh di tengah-tengah goncangan dunia yang semakin tergoncang keras. Yang pertama, saudara, di dalam kitab Matius pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang kelima, ini berbicara tentang berada di sentral hadirat Tuhan. Kalau kita mau ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita harus berada di sentral hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah, awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yang pertama, berada dalam sentral hadirat Tuhan, tempat di mana Allah itu bereksistensi, di mana ada Yesus hadir di situ. Ya. Kemudian ada firman yang berbicara kepada setiap kita. Nah, hadiratnya itu akan membuat orang mengalami kebahagiaan luar biasa. Saya percaya kita semua pernah berpengalaman akan hal ini. Setiap kali kita ada di dalam ibadah, hadirat Tuhan yang begitu luar biasa membuat kita mengalami kelepasan, membuat kita mengalami kebahagiaan, membuat kita mengalami mujizat, membuat kita mengalami kesembuhan, membuat kita mengalami perkara-perkara yang ilahi yang tidak pernah masuk dalam akal dan nalar kita. Saudara, nah hal itu dialami oleh Petrus ketika Yesus sedang berdoa di sebuah gunung. Sementara dia sedang berdoa, maka Musa dan Elia yang ada di sorga itu turun menjumpai Tuhan Yesus. Berbicara tentang apa? Tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Tetapi ketika saudara, waktu itu ada perjumpaan antara Yesus yang masih ada di dunia
dengan Musa, dengan Elia yang ada di surga turun ke tengah-tengah dunia, maka Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengalami hadirat Allah yang luar biasa. Sampai kemudian Petrus berkata, "Guru, aku akan buat kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Kenapa Petrus berkata seperti itu? Karena Petrus betul-betul mengalami suasana kehidupan yang luar biasa. Dia berkata, "Tuhan, kita mau menetap di sini saja. Kita tinggal di sini saja. Ini tempat yang luar biasa." Saudara-saudara, Petrus sudah tidak ingat lagi tentang keluarganya, tentang saudaranya, tentang apa yang ada di bawah gunung itu. Itu sebuah gambaran di mana suasana sorga terjadi di tempat itu, saudara. Nah, ini menjadi sebuah kenyataan buat kita semua. Ketika kita terjadi keintiman dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Allah, ketika Yesus hadir, ketika suasana sorga ada, maka walaupun kita masih ada di dunia, maka suasana sorga itu akan ada di tempat di mana kita sedang menyembah Tuhan. Ini perkara yang sangat luar biasa. Ya. Kenapa begitu? Karena saya merasa betul hadirat Tuhan itu akan memenuhi seluruh kehidupan kita pada waktu kita ini dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya pada masa goncangan yang hari-hari ini sedang terjadi, saudara, ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk kita memiliki kehidupan intim dengan Tuhan. Agar suasana surga itu turun atas kita, datang atas kita, berada di tengah-tengah kita. Sehingga kita bisa merasakan, walaupun di luar terjadi banyak persoalan, banyak goncangan, banyak situasi, orang-orang sedang bingung. Tapi saya yakin, saya percaya kepada setiap orang yang memiliki kehidupan yang melekat kepada Tuhan, memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, memiliki kehidupan yang memiliki jadwal tetap untuk terus bersafaat, berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan di atas gunung itu bisa ada di tengah-tengah keluarga kita. Itu bisa ada di tengah-tengah persekutuan kita. Itu bisa ada di tengah-tengah ibadah kita. Supaya apa? Supaya betul-betul kita tidak akan menjadi bingung, tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir, dan tergoncangkan oleh situasi yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Ini penting sekali. Jadi yang pertama, kita harus ada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Yang kedua tertuliskan di dalam Kejadian 22 ayat 9 sampai ayat yang 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Yang kedua, saudara, persembahkan Ishakmu. Ya, persembahkan Ishakmu. Ini penting sekali. Siapa si Ishak? Dalam Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Saudara, kata Ishak artinya tertawa. Disebut sebagai apa? Anak perjanjian. Bahkan Tuhan mengatakan itu perjanjian kekal untuk keturunan Abraham. Wow, menjadi umat
pilihan Tuhan. Abraham menjadi sangat bersukacita bersama istrinya. Karena Ishak ini lahir pada hari tua. Ketika orang berkata Sarah mandul, Abraham tidak punya anak. Waktu itu Abraham hampir tidak punya harapan. Dia punya banyak kekayaan, sukses dalam hidupnya, tetapi tidak punya keturunan. Saudara, akhirnya ketika Ishak lahir itu pada usia mereka berdua sudah tua, mereka sangat menyayangi Ishak itu. Ishak menjadi seorang anak yang dimanjakan oleh mereka berdua. Ishak menghibur mereka. Ishak mengisi hati Abraham dan Sarah. Ishak membuat hidup mereka berdua sangat berbahagia. Sehingga saudara tahu, hidup Abraham dan Ishak menjadi berbunga-bunga. Dia merasa ada kesempurnaan karena kelahiran Ishak itu. Itulah sebabnya Ishak menjadi idola buat mereka berdua, saudara. Mereka berbahagia sekali. Saya percaya kita semua yang pernah punya anak, ketika lahir anak kecil kita, wah, itu menambah kebahagiaan tidak terkatakan rasanya. Apalagi Abraham dan Ishak dan Sarah maksud saya. Ketika mereka sudah menunggu berpuluh-puluh tahun dan akhirnya Tuhan memberikan Ishak. Kebahagiaan mereka lebih daripada orang-orang pada umumnya. Tetapi saudara tahu, Tuhan kepengen tahu bagaimana hatinya Abraham kepada Tuhan. Setelah Tuhan memberikan Ishak, apakah Abraham masih mencintai Tuhan? Apakah Abraham masih mengasihi Tuhan? Apakah Abraham masih sayang kepada Tuhan? Apakah Abraham masih mengutamakan Tuhan? Kejadian pasal 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tuhan menghendaki Ishak dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Wow. Saudara-saudara, tidak mudah bagi seorang Abraham. Bagaimana Tuhan meminta Ishak dipersembahkan, sama seperti seekor kambing domba disembelih kemudian dibakar menjadi persembahan kepada Tuhan. Sementara itu Abraham dan Sarah begitu melekat kepada Ishak. Tetapi disinilah Abraham membuktikan cintanya kepada Allah. Dia memang mencintai Ishak, tapi lebih daripada itu, dia mencintai Tuhan daripada mencintai Ishak. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi Ishak dalam hidup kita? Ya, sesuatu yang dijanjikan Tuhan atau diberikan oleh Tuhan buat kita. Saudara, jadi kita sudah belajar dua hal pada malam hari ini. Yang pertama adalah supaya kita tetap ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang pertama itu berada di sentral hadirat Tuhan. Yang kedua, persembahkan Ishakmu. Apa yang menjadi hobimu, apa yang menjadi kesukaanmu, apa yang menjadikan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidupmu, saudara, dipersembahkan kepada Allah. Seperti Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya yang dia kasihi. Ternyata Tuhan itu hanya ingin melihat hati daripada Abraham. Apakah hati Abraham tetap mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada cintanya akan Ishak? Nah, hari ini kita juga harus belajar akan hal itu, saudara. Seringkali pekerjaan itu menggeser hubungan kita dengan Tuhan.
Seringkali benda-benda tertentu menggeser hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali saudara, suasana itu, momentum itu menggeser Tuhan, saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini bagaimana kita mempersembahkan itu kepada Tuhan? Biarlah saudara pekerjaan kita, biarlah benda-benda kita, biarlah apa yang menjadi hobi kita, itu menjadi alat di mana Tuhan itu dipermuliakan. Dengan begitu Tuhan akan melihat ternyata walaupun kita diberkati dengan banyak perkara-perkara yang ada di dunia, tidak pernah membuat hati kita tergoyah kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan lebih memberkati hidup kita makin luar biasa lagi. Ini sangat penting sekali. Yang ketiga saudara, tetap konsisten. Ibrani pasal 12 ayat 27 dikatakan, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya mengambil dalam terjemahan bahasa Jawa, Alkitab bahasa Jawa. Tetembungan sepisan engkas iku nuduhake owah-owahan samu barang kang bisa digonjingke kaya apa kang katitahake supaya tetepo samu barang kang ora bisa gonjing. Saudara, di dalam King James Version dikatakan seperti ini, the word on more indicate the removing of word can be shaken. That is created thing, so that what cannot be shaken may remain. Thing itu berbicara benda, hal, barang, orang, makhluk, hewan, situasi. Remain sama dengan tinggal pada posisi yang sama. Jadi goncangan, pemindahan, perubahan yang sedang atau akan terjadi tidak akan mengubah atau menggoncang apa saja yang ada pada diri kita, tetapi harus tinggal tetap pada posisi yang sama. Artinya apa saudara? Konsisten. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang ketiga adalah tetap konsisten. Kata konsisten itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tetap atau tidak berubah-ubah, taat asas, ajek. Kemudian arti yang kedua, selaras atau sesuai. Nah saudara, ini identik sekali dengan kata setia. Apa itu? Berpegang teguh pada janji, tetap dan teguh hati, berpegang teguh pada pendirian. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia, di akhir zaman ini, orang berkata hari-hari ini adalah akhir zaman, akhir daripada akhir zaman. Ini katanya orang berkata in your time, hanya waktu tambahan sebentar saja Tuhan akan datang kembali. Nah, pada waktu persiapan hal yang seperti itu saudara, akan ada banyak hal yang digoncangkan. Situasi corona yang terjadi seperti sekarang ini sudah membuat banyak orang mengalami ketakutan, membuat banyak orang mengalami kebingungan, membuat banyak orang mengalami kegagalan. Saudara-saudara, itu berbicara tentang situasi yang sedang tergoncangkan. Tetapi saudara tahu, kalau Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya, orang Kristen yang militan, kita tetap konsisten kepada Tuhan,
konsisten kepada panggilan kita, konsisten kepada ibadah kita, konsisten kepada kekuatan doa kita, maka saya yakin, saya percaya saudara, kehidupan yang sedang menggoncang dunia itu tidak akan menggoncang kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Dahsyat, Allah itu Maha Luar Biasa, Allah itu Maha Bijaksana. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya itu jatuh dan tersandung, tertelungkup. Tetapi sebelum kita jatuh, sebelum kita gagal, sebelum kita hancur, Tuhan sudah terlebih dahulu bertindak menyelamatkan Anda dan saya. Itulah sebabnya sekarang kita harus konsisten. Tuhan Yesus konsisten sampai mati. Dia tetap mengasihi kepada kita. Para murid-murid Tuhan, 12 rasul kecuali Yudas, konsisten walaupun dia mati menjadi martir. Ada yang disalibkan dengan kepala di atas, kemudian kepala di bawah, kaki di atas. Ada yang mati dengan dirajam batu, ada yang mati dengan cara dibunuh habis-habisan. Saudara, tetapi mereka konsisten. Mereka tidak pernah tinggalkan Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Justru karena pengorbanannya itu saudara, darahnya berbicara, bersaksi tentang Tuhan, tentang kebenaran. Sampai apa? Seluruh dunia ada begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini mari kita konsisten. Kalau anak-anak Tuhan tetap berdiri teguh dalam imannya, anak-anak Tuhan tetap setia kepada Tuhan, anak-anak Tuhan tidak tergoncangkan, maka saatnya saat seperti ini Tuhan akan menunjukkan kuat kuasanya dalam hidup kita. Tuhan akan membackup juga di dalam ekonomi kita. Tuhan akan melindungi juga di dalam keluarga kita. Sehingga walaupun saudara hari-hari ini hampir-hampir Anda putus asa, tidak punya harapan lagi, tetapi saya yakin, saya percaya pada hari-hari ini justru Tuhan memberi pertolongan yang sangat luar biasa. Ada seorang jemaat, ya, dia menderita sakit cukup lama sekali. Suatu saat dibawa ke sebuah rumah sakit. Dia di rongsen, tapi kali itu pada waktu rongsen pertama belum nampak penyakitnya. Kemudian di USG saudara, nampak penyakitnya bahwa dia ada batu ginjal. Ya, batu ginjal. Wah, itu dokter sudah berkata harus dioperasi. Operasinya bisa dengan dua cara, dibedah atau ditembak pakai laser. Kalau mau tidak terasa sakit, ditembak pakai laser. Tapi jelas biayanya mahal. Saudara, pada waktu itu saya tidak tahu bagaimana prosesnya, ya. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit yang lain yang ada BPJS untuk operasi itu. Di sana dia ditangani oleh seorang dokter urologi. Kemudian dia di USG lagi saudara. Tetapi yang sangat luar biasa, dokter yang kedua ini berkata, mana Pak batu ginjal? Tidak ada batu ginjal. Dokter pertama, ada batu ginjal, itu harus dioperasi, itu harus di laser. Saya percaya dokter pertama tidak salah membuat diagnosa. Tidak mungkin kalau sudah ada rencana mau dioperasi, kok kemudian salah mendiagnosa. Tetapi saudara tahu, pada waktu dibawa ke dokter yang kedua di rumah sakit yang berbeda, di mana pelayanan BPJS di situ cukup baik. Ternyata ketika di USG lagi, batu itu tidak muncul. Dan dokter berkata, Bapak tidak ada batu ginjal. Kami nyatakan pengobatan di sini selesai. Saudara-saudara, yang luar biasa. Kenapa Bapak ini menjadi sangat kebingungan? Karena kok sudah selesai? Saudara, saya sharing dengan jemaat ini. Saya berkata, Mbah kita harus berdoa. Nggih Pak, kula berdoa wiwit jam 12 dalu ngantos jam 1 enjang. Kula berdoa kali Mbah Putri,
membaca firman sesuai dengan jadwal pembacaan firman Tuhan di Warta. Saudara, kita juga termasuk saya bersama keluarga mendoakan langsung atau berdoa ketika kami sedang berdoa di rumah. Dan puji Tuhan, ketika orang konsisten di dalam Tuhan, batu ginjal itu tidak harus melewati operasi, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga hari ini, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi beban kita, percayalah Allah hari ini masih sangat konsisten untuk memberkati kehidupan kita menjadi sangat luar biasa. Memang ini seperti suasana padang gurun. Orang berkata ini krisis, tetapi kalau kita konsisten dalam iman kita, konsisten dengan hidup rohani kita, konsisten kita kepada Tuhan Yesus, saya yakin, saya percaya, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan sanggup berikan penyelesaian dan solusi terbaik. Ini yang pasti akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya hari ini kita mengajak, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Apapun pergumulanmu, mari yang pertama kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Persembahkan Ishakmu. Yang kedua, tetap konsisten. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, pada hari ini kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Mengucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah-Mu yang besar di tengah-tengah wabah virus corona ini. Kami berdoa buat sahabat kami, buat keluarga kami, buat jemaat Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini sedang menghadapi persoalan, menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Mungkin sedang ada di dalam goncangan yang besar, tetapi kami yakin, kami percaya ketika anak-anak-Mu ini mereka tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka tetap mempersembahkan Ishak mereka, kesukaan mereka kepada Tuhan. Dan konsisten menghadapi situasi ini, tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Maka anak-anak-Mu itu akan dilawat Tuhan, mengalami terobosan, mengalami mujizat kesembuhan, mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa, sehingga hidup mereka tidak akan tergoncangkan lagi. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus memberkati seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, agar mereka tidak akan pernah tergoncangkan oleh situasi hari-hari ini. Tapi mereka berdiri tegak bersama-sama Tuhan. Mereka kuat bersama-sama Tuhan. Untuk mereka semakin menikmati berkat-berkat Tuhan secara berkelimpahan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan penolongku, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Kau yang terlebih besar. Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik hanya buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan dan kita nyatakan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku.